Hi everyone, MRD kembali dan berikut adalah tips and trick SNBT 2023 yang akan kita mulai dari topik yang pertama, yaitu main idea dan main topic. Yuk simak terus videonya, tak kasih tahu tips and triknya. Ya, jadi sebelum kita masuk ke langkah untuk mencari atau menjawab soal ya, yang mencari main idea dan main topic, di sini perlu kita perhatikan terlebih dahulu, yaitu apa sih main idea dan main topic dan apa bedanya begitu ya. Nah, untuk definisinya di sini sudah tertera ya, main idea dan main topic merupakan informasi utama dalam suatu bacaan. Keduanya merupakan ide atau gambaran secara umum pada sebuah teks. Oke lah ya, bisa kalian baca sendiri. Dan untuk definisi main idea dan main topic sendiri masing-masing sudah ada sendiri, dan main idea di sini adalah keterangan, penjelasan, uraian atau sudut pandang penulis tentang topik. Oke, nah lalu main topic berarti ya subjek dari bacaan itu sendiri. Nah, biasanya untuk main idea ini bentuknya nanti lebih panjang berupa kalimat, lalu untuk main topic ini nanti lebih singkat karena biasanya topik memang lebih singkat ya, lebih umum begitu. Nah, untuk bentuk klausa kalimat atau frase kalimat pertanyaan nanti yang muncul itu ada beberapa di sini ya. Untuk kata kuncinya di sini ada kata-kata pertama adalah kata idea atau main idea ya. What is the main idea of the passage? Lalu yang kedua ada the primary idea of the passage is bla 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 gitu ya. Lalu yang ketiga di sini memang agak panjang, tetapi ada kata kunci yang harus kita tangkap di sini ya, kita ketahui, yaitu ada the author's main idea. Ya, ini sama aja dengan mencari main idea ya. Lalu untuk nomor 4 nih ya, ada which of the following best expresses the idea. Nah, tetap ada kata-kata the idea. Jadi ketika nanti ada kata-kata idea, berarti itu adalah untuk mencari main idea, pertanyaan tentang main idea. Nah, bagaimana dengan main topic di sini? Tentunya pasti ada kata-kata topik itu sendiri ya. Tapi apakah hanya ada kata topik? Mari kita bahas. Yuk. Nah, di sini nomor 1 adalah the main topic of the passage is bla bla bla. Lalu nomor 2, what does the passage mainly discuss? Nah, di sini ada kata-kata discuss, mainly discuss. Kata kunci yang kedua yang harus perlu diperhatikan ya. Lalu yang ketiga adalah kata-kata topik juga sama ya, what is the topic. Lalu yang keempat ada kata-kata primarily concerned ya, dari ada kata-kata concern, berarti di sini nanti pertanyaan ini tentunya mengacu pada main topic. Lalu ada kata the issue. Nah, ini nggak perlu bingung ya, di sini kita akan bongkar satu persatu untuk kata kuncinya apa aja sih yang digunakan pertanyaan ya untuk mencari main topic. Nah, in the text above the writer deals with the topic. Nah, ini ada kata-kata topik juga. Jadi intinya kalau ada kata-kata topik, lalu ada kata-kata discuss, lalu ada kata-kata concern, dan satu lagi ada kata issue, berarti di sini adalah membahas atau mencari yang namanya main topic. Oke, berikutnya di sini kita sajikan strategi menentukan main idea dan main topic ya. Ada beberapa, tapi kita ambil nanti kita coba ya. Tentunya kita coba dengan soal ya. Nah, tentunya nanti juga ada pembahasannya. Untuk yang pertama di sini baca kalimat pertama setiap paragraf. Ingat ya, ini sangat penting sekali karena kalimat pertama di paragraf pertama itu biasanya menentukan topik atau main topik dari keseluruhan bacaan ya. Sementara kalimat pertama di setiap paragraf itu biasanya mengandung main idea. Ingat ya, ini biasanya, tetapi tidak selalu, karena nanti ada topik yang mungkin atau main idea yang mungkin ada di akhir kalimat ya. Jadi ada kemungkinan itu, tapi kemungkinan besar atau secara umum kalimat pertama di setiap paragraf itu sangat penting menentukan topik dari bacaan itu atau mungkin topik di setiap paragraf. Dan ingat, kalimat teks yang bagus itu pada setiap paragrafnya topiknya hanya satu topik. Jadi satu paragraf tidak mungkin membahas berbagai macam topik. Oke,
Lalu yang kedua di sini baca kalimat terakhir. Nah, ternyata di sini benar ya, disajikan baca kalimat terakhir suatu teks. Selain kalimat awal, kalian tentunya juga harus mengacu pada kalimat akhir ya. Biasanya nanti kalimat akhir di setiap paragraf itu merupakan konklusi atau conclusion ya, atau yang sering kita sebut dengan kesimpulan. Ya, lalu yang ketiga di sini adalah rangkum isi dan maksud teks. Ya, ini kalau ini kita tidak terlalu difokuskan ya, karena pasti akan buang-buang waktu. Ya, intinya adalah di poin 1 dan 2 ini aja menurut kita sudah cukup ya untuk kita menentukan main idea atau main topik. Nah, ada baiknya kita langsung masuk ke soal. Di sini secara keseluruhan bisa langsung terlihat ya main idea dan main topiknya apa. Coba sekarang kita lihat bersama dan kita bandingkan ya, main idenya seperti apa, main topiknya seperti apa. Nah, sudah terlihat jelas di sini bahwasanya main idenya itu berupa kalimat ya, panjang sekali. Sedangkan main topiknya di sini hanya lebih pendek gitu ya dibandingkan dari main idea itu sendiri, dan memang seperti itu ya. Nah, mari kita bandingkan dengan contoh yang kedua. Main idenya panjang banget ini ya, panjang banget, dan untuk main topiknya di sini hanya beberapa kata saja ya. Nah, tentunya lebih pendek ya dibandingkan main idea. Jadi itu adalah contoh perbedaan main idea dan main topik ya. Semoga bisa dipahami. Nah, sekarang kita akan menuju ke soal ya. Ini kan teksnya pendek nih. Bagaimana dengan teks yang panjang gitu ya. Nah, mari kita lihat bersama-sama ya. Kita coba dengan langkah yang pertama tadi ya, yaitu membaca kalimat pertama di paragraf pertama. Oke, kita baca dulu. Di sini ada the most common causes ya of the tsunami or underwater earthquakes. Oke, satu kalimat sudah dapat di sini. Intinya di sini adalah membahas ini ya, penyebab umum gitu ya terjadinya tsunami adalah underwater earthquakes gitu ya. Nah, berarti sudah bisa kita simpulkan ya, kita simpulkan sejenak gitu ya. Sementara yaitu bahasanya topik di sini atau secara keseluruhan teks pasti akan membahas tentang terjadinya tsunami ya, mungkin prosesnya, mungkin penyebabnya dan lain-lainnya, atau mungkin efeknya, dampaknya dan lain-lain. Nah, mari kita coba cek ke paragraf kedua. Di paragraf kedua, ternyata dari beberapa kalimat awal ini ya, ini merupakan proses awal sebelum terjadinya tsunami. Nah, ternyata di paragraf kedua juga mendukung topik di paragraf pertama. Oke, kita lihat di paragraf yang ketiga. When two plates come into contact bla 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 sampai berani. Nah, ternyata juga ya, ini lanjutan atau proses lanjutan dari paragraf kedua. Nah, kita lihat paragraf terakhir ya. Di sini pun juga sama, dan juga di sini ditambahkan dengan berupa data, yaitu kejadian di Desember 2004 tanggal 26 gitu ya. Nah, bahwasanya di sini adalah ada tsunami yang terbesar selama sepanjang sejarah. Nah, berarti cara yang pertama tadi sudah cocok gitu ya. Nah, kalau sudah menemukan atau mungkin sudah yakin dengan topik yang ada di dalam teks ini apa ya, teks ini membahas apa, bisa langsung menuju ke soal ya. Yang pertama di sini adalah which of the following best states the topic of this text. Nah, di sini ada kata-kata topik. Oke, berarti membahas topiknya apa gitu ya. Oke, silahkan dipilih untuk jawabannya A, B, C atau D. Nanti jawabannya setelah ini akan saya berikan ya untuk kunci jawabannya. Lalu yang kedua, the main idea of the text is that. Nah, di sini adalah main idea, tapi bukan paragraf 1, 2 atau 3, tapi dia menanyakan main idea teks secara keseluruhan ya. Silahkan dicoba dilihat untuk pilihan jawabannya A, B, C atau D. Nah, untuk jawabannya adalah yang ini ya. Jadi untuk nomor 1 di sini adalah jawabannya yang A, the birth of a tsunami, karena tadi sudah kita bahas di dalam teksnya, yaitu the most common causes ya. Jadi penyebab utama
atau ya faktor utama penyebab tsunami. Nah, berarti di sini terjadinya tsunami sama. Nah, biasanya teks yang bagus itu ya di sini di soal menggunakan kata the birth, lalu di teks tadi dia menggunakan kata the most common causes. Nah, ini memiliki arti yang mirip ya atau kurang lebih sama. Nah, biasanya teks yang bagus itu seperti itu. Ya, pertanyaan dari soal SNBT ini yang bagus memang seperti itu. Jadi di dalam teks katanya apa, tapi di pilihan jawaban berbeda. Nah, itu yang harus dipahami ya. Jadi vocabulary-nya harus ditambah ya supaya nanti tidak kecolongan ketika mengerjakan soal ya. Lalu yang kedua, di sini the main idea of the text is that ya, jawabannya adalah strong movement under bla 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 sampai ini ya. Jadi ini adalah untuk pilihan jawaban yang nomor 2 ya, sesuai dengan teksnya begitu ya. Kita lihat lagi ada teks. Nah, di sini teksnya panjang ya, terdiri dari 3 paragraf. Ini paragraf ke-1, ini kedua, lalu ini ketiga. Oke, sekarang kita lihat sejenak kalimat pertama setiap paragraf atau paragraf pertama ya. Scientists are as obsessed with the questions of why the super all survive and thrive bla bla bla. Sepanjang ini adalah kalimat pertama ya. Intinya di sini ada kata-kata kunci yang harus dilihat ya. Di sini ada kata-kata super old survive. Nah, berarti lalu di sini juga ada ya find the fountain of youth. Nah, berarti di sini kemungkinan akan membahas tentang ya, atau mungkin tentang umur panjang gitu ya mungkin. Nah, kalau kita lanjutkan ya, di sini ada they want to understand why the Japanese island of Okinawa are home to the world's largest population of centenarians. Oke, sampai situ aja. Ternyata kita sudah dapat nih ya untuk topiknya di dalam teks ini adalah tentang usia yang panjang ya. Jadi pasti akan membahas faktor-faktor apa saja yang menyebabkan atau membuat orang itu bisa berusia panjang. Oke, kita buktikan lagi di paragraf kedua. Di paragraf kedua di sini ya ada sebuah penelitian ya. Jadi as well as studying. Nah, di sini berarti sudah ada penelitian. Lalu ada angka-angka di sini ya, 70, 80, lalu ada reach 100 ini ya. Lalu ada up to age 92. Nah, ini berarti sudah ada yang namanya data ya, data angka gitu ya. Nah, berarti di sini sudah jelas mendukung dari paragraf pertama tadi. Lalu yang ketiga di sini, oke, kita coba baca sejenak ya untuk beberapa kalimatnya atau kata kuncinya. Dan ternyata di paragraf yang ketiga ini, nah seperti yang sudah kita bilang tadi, jangan hanya membaca kalimat pertama ya. Jika memang belum dapat main ID-nya atau main topiknya, silahkan baca kalimat terakhir. Dan ternyata di sini 2 kalimat terakhirnya mengacu pada kesimpulan ya. In fact ya, mulai di sini in fact they do not bla 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 sampai terakhir the dominant factor is lifestyle. Dan ternyata di sini ya kita dapat bahwasanya faktor utamanya di sini adalah ya 20% sampai 30% ini adalah ya genetically determined atau ditentukan oleh faktor gen. Lalu dominan faktornya di sini adalah lifestyle. Nah, berarti kalau seperti ini berarti kita sudah jelas ya. Berarti penyebab utama bisa berumur panjang itu ya 20-30% itu adalah faktor gen. Lalu sedangkan yang dominan faktornya adalah lifestyle. Nah, berarti kita sudah dapat ya untuk itu ya. Sekilas saja, tidak perlu membaca soal teks secara keseluruhan. Lalu kita bisa menjawab pertanyaannya di sini. Which of the following best expresses the main idea of the text? Oke. Ya, yang ditanyakan adalah main idea. Nah, di sini ada beberapa pilihan jawaban A, B, C, D, E. Coba silahkan dicek terlebih dahulu kira-kira jawabannya apa ya. Kita cek yang pertama ya, the population of the elderly people is increasing. Oke. Kalau meningkat sebenarnya di sini tidak ada penjelasannya ya. Lalu yang B, elderly people cluster in particular part of the world. Tidak mencakup itu semua ya, dan ternyata jawabannya adalah yang
D ya, yaitu gain and lifestyle are essential for a long lifespan. Jadi untuk rahasia usia panjang itu ditentukan oleh gen dan juga lifestyle yang dominan ya, berdasarkan teks di sini. Nah, begitu ya jadi caranya. Nah, di sini ada beberapa hal-hal yang sangat tidak disarankan ya sebenarnya, yaitu yang nomor satu adalah membaca keseluruhan teks ya. Jadi ini akan buang-buang waktu karena mengingat waktu yang diberikan juga nggak banyak ya. Jadi jangan atau mungkin tidak disarankan gitu ya untuk membaca keseluruhan teks karena teksnya cukup panjang. Cukup dengan langkah-langkah yang sudah kita sajikan tadi, kita latih tadi, yaitu membaca kalimat pertamanya saja atau kalimat yang terakhir gitu ya. Jadi cukup itu aja. Ya, ingat, teks yang bagus, satu paragraf pasti akan membahas satu topik atau satu main idea ya, itu. Lalu yang kedua, terlalu lama mengerjakan satu nomor soal. Nah, ini biasanya terjadi jika kalian belum menentukan jawabannya apa gitu ya. Bolak-balik dari soal nanti ke teks, nanti balik lagi ke soal, balik lagi ke teks, dan itu pasti kan buang-buang waktu juga gitu ya. Nah, yang terakhir ini tentunya juga sangat tidak disarankan, tidak membaca teks sama sekali ya. Ini perlu dipahami juga ya, untuk beberapa soal mungkin bisa ya, tapi tidak semua ya. Oke, semoga membantu. Terima kasih. See you next time.